Kalau ya, dengar Pak. Right, selamat pagi, selamat siang semuanya. Shalom semua jemaat Tuhan. Uh, Tetap optimis ya. Kita hari ini ada di virtual Zoom kompak siang ya. Juga ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali yang sedang ya lewat ya, yang lewat di YouTube channel, Facebook, Instagram yang mengikuti Zoom kompak siang ya, secara online ya. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian testimoni ya dari narasumber dari Jakarta ya. Serta kita terima ya, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalamannya selama di Jakarta atau selama di sekolah ya, sekolah teologi ya. Bagaimana narasumber ini mengalami Kristus ya, secara pribadi yang akan menginspirasi setiap kami ya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melawat hidup setiap kami dengan luar biasa. Selamat mengikuti acara sesi demi sesi acara podcast di Zoom kompak siang ini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, shalom, senang sekali hari ini, hari Kamis, kita ada di Zoom ini, ada berkat Tuhan yang baru ya, selalu ada baru ya, kasih setia, damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan curahkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia, amin. Oke, sebelum kita mulai podcast kompak siang ini, mari kita sama-sama tunduk kepala. Saya ajak untuk berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini, di virtual Zoom kompak siang ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Itu semua karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hati kami dan kami arahkan mata kami, pikiran kami hanya tertuju pada Kristus yang memelihara hidup kami. Allah yang berdaulat atas hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Terimalah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Alright, seperti biasa ya, kita hadir setiap hari Senin sampai Kamis di virtual Zoom ini ya. Tetap aja link Zoom-nya itu tidak pernah berubah ya, sudah hampir 2 tahun ya, tidak pernah berubah ya. Kita mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, yang selalu menghadirkan obrolan yang inspiratif, yang memperkaya iman dan wawasan kita. Nah, hari ini sangat bersyukur Inang Gebi bisa memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang ya. Ini anak muda yang luar biasa ya. Dia berasal dari ya Sumatera, tapi saat ini sedang ada di Cibubur ya. Ya, kita akan mendengar kisah ya Inang Gebi ya, bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi pada waktu ya, mungkin pada waktu muda ya, dan pengalamannya ya, pelayanannya ya pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Anda yang sudah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook, Instagram, kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Ya, sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu artinya apa? Artinya adalah Alkitab adalah satu-satunya, the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya ya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah hanya firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook ataupun Instagram, ya saya ajak
saya himbau Anda untuk terus membagikan siaran ini ke komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung ya, seperti yang tertulis dalam Matius 28 19-20 ya, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku ya. Markus 16 ayat 15 berbicara apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kamu akan menjadi saksiku ya. Mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang belum kenal siapa Tuhan kita ya. Sebelum kita melanjutkan podcast yang ini adalah ruang berbagi pengalaman iman ya, pengalaman iman ya, dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus. Jadi konsepnya podcast ini tanya jawab ya. Jangan sampai ada pemirsa yang punya pemahaman yang beda ya. Orang bersaksi kok dipotong-potong. Kenapa? Nah, inilah istimewanya podcast inilah komunikasi dua arah ya. Ngobrol-ngobrol intinya ya. Ya, kita mengedepankan kesaksian si narasumber untuk apa? Endingnya adalah memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian dan pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dengan Kristus. Ya, right. Ada yang baru nih, Ibu Rusdiana Simanjuntak. Oh, ini sama-sama nih ya, Simanjuntak ya, Halahita. Halahita kan? Oke, Bu Diana. Oke, ini di Bekasi dia. Ini Ibu Diana di Bekasi. Ya, narasumber ada di Cibubur nih. Ya, Cibubur apa? Dekat mana nih? Dekat Kota Bogor kah? Mana? Dekat mana itu? Cibubur mana? Dekat Cibubur. Dekat mana? Bogor kah? Apa mana? Depok. Depok juga ya? Bukan ya? Mana itu Cibubur? Oh, nggak bisa jawab dekat juga. Dekat Cibubur aku, Pak Andre. Ya, tahu. Cibubur itu daerah mana? Dekat daerah Pondorangon, pemakaman Pondorangon. Nah, itu dekat rumah saya, Pak. Oh, dekat. Bekasi kan? Iya. Oh, dekat Bekasi. Mas Bekasi. Masuk Bekasi. Oke, right. Ya, mari kita mulai podcast kompak siang ini ya. Bisa Inang Gebi bisa cerita ya. Ya, cerita singkat aja. Bagaimana keluarganya, asalnya ya pastilah dari Sumatera. Cerita aja. Ya, anak keberapa dan kenapa kok terdampar di Cibubur? Ngapain? Ngapain ke sana di sini? Orang pasti bertanya, ngapain? Orang Sumatera Utara ngapain ke Cibubur jauh-jauh? Oke, boleh ceritakan. Okay, the time is start now. Floor is yours. Saatnya kompak siang bicara. Silakan, saya berikan layar ya. Oke, saya mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Ceritakan. Baik. Keluarga. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Gebi Menanda Giovanni Simanjuntak. Saya orang Batak, tapi tinggalnya dan besarnya di Jakarta. Dari kecil saya sudah tinggal di Jakarta. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Saya di sini pekerjaan saya adalah calon pendeta. Saya sedang pelayanan di Gereja Presbiter Indonesia di daerah Tangerang di situ. Nah, saya mau menjelaskan di sini bagaimana perjalanan saya sampai bisa saya menjadi pendeta. Dulu ya, sebelum perjalanan coba ceritakan keluarganya, anak keberapa, coba ceritakan. Oke. Ya. Orang tua, ya orang tua apakah berasal dari orang percaya atau bagaimana? Ceritakan. Pelan-pelan aja. Oke. Ya, saya anak ke tengah-tengah nomor 2 dari 3 bersaudara, ada abang saya dan adik saya. Abang saya pekerjaannya adalah pengacara dan juga adik saya masih kelas SMP kelas 1 dan di situ. Nah, orang tua saya udah dari kecil adalah orang percaya, meskipun dari papa saya itu masih percaya dengan hal-hal gaib ya, maksudnya hal-hal gitu, tapi itu tidak merobohkan iman kepercayaan papa saya, dan juga mama saya juga adalah seorang orang percaya juga, tapi
papanya itu sudah meninggal dan menikah sama orang Islam, dan sempat mama saya mau dibawa ke agamanya mereka, tapi mama saya dengan imannya dia tetap stay gitu, tetap percaya bahwa Kristus itu adalah tujuannya dia, dan jadi akhirnya saya juga mengikuti dari kecil menjadi orang Kristen dan lain-lainnya. Tapi berjalannya waktu saya merasa saya berpikir saya nggak mau jadi orang Kristen karena papa dan mama saya. Jadi saya mau mengalami hadiratnya Tuhan itu berdasarkan diri saya sendiri. Jadi saya melihat jangan karena papa saya Kristen, mama saya Kristen, tapi saya itu juga Kristen karena Kristen KTP, Kristen keturunan. Saya tidak mau seperti itu, dan saya Kristen KTP, dan saya melihat di sini bahwa saya mengalami saya bertanya apakah Tuhan itu maksudnya hidup. Maksudnya hidup itu apakah dia benar-benar ada atau itu hanya bayangan imajinasi dari pengetahuan manusia saja. Saya sempat berada di titik seperti itu, Pak. Jadi saya merasa apakah saya ini Tuhan itu ada atau Tuhan itu hanya buat-buatan. Nah, itu akhirnya Tuhan pun menjawab. Jadi saya kadang melakukan sesuatu itu masih itu sebelum saya menjadi pendeta, saya melakukan sesuatu itu masih belum sepenuhnya gitu untuk melakukannya untuk Tuhan, karena saya masih bertanya apakah Tuhan itu ada atau hanya ini semua diada-adakan. Akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan, saat saya ada masalah, dia hidup, dia menjawab setiap doa-doa saya. Akhirnya itu yang membuat iman saya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kenapa? Karena setiap saya masalah saya berdoa kepada dia memberikan yang terbaik. Walaupun kadang nggak setiap doa yang saya naikkan kepada dia dijawab dia, tapi dia memberikan solusi. Meskipun nggak dijawab, tapi dia tahu. Oh, akhirnya saya tahu. Ternyata jawaban doa dia itu ada yang terbaik, kan? Jawaban doa itu ada 3. Iya, tidak, dan tunggu. Nah, dia jawab tidak. Terbaik. Oke, alright. Oke, good. Oke, good. Bentar. Slow down ya. Pelan-pelan. Ini bukan kereta api MRT ya. Bukan kereta cepat ya. Pelan-pelan ya, supaya teman-teman bisa ngikutin ya. Alright. Saya dengar tadi orang sudah orang percaya Kristen, tapi masih percaya dengan kuasa gelap. Apa betul begitu? Iya, bukan orang tua saya, maksudnya orang tua dari papa saya. Oh, opung lah ya, opung ya. Ya, opung saya. Ya, jadi, tapi meninggal dia. Ya, waktu itu opung masih percaya kuasa kegelapan, kuasa gelap lah, kuasa okultisme dan segala macam. Jadi apa komentar dari papa mama terhadap opung ini? Kok begini? Kan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Apa yang terjadi? Kalau papa saya sangat menentang itu, dan bahkan papa sama mama saya menikah, mama saya sempat dikasih kayak untuk penglaris gitu loh, kayak minyak gitu, karena mama saya bangun warung dulu. Nah, aku dikasih minyak itu terus langsung mama saya terima, tapi nggak langsung dipakai, tapi dibuang sama dia. Jadi hanya saja jadi diterima tapi tidak dipakai atau digunakan seperti itu. Oke, ya. Jadi opung sudah meninggal ya? Iya, betul sekali. Waktu meninggal ada di dalam Tuhan Yesus atau masih di dalam opo-opo itu? Dalam Tuhan Yesus untungnya. Untung ya. Sudah. Bagaimana pertobatan dia? Siapa yang dia pertobatannya itu dia melihat keluarganya udah berjalan dengan baik dan semuanya cucu-cucunya juga tidak ada yang aneh-aneh. Akhirnya dia meninggalkan itu kuasa-kuasa kegelapannya itu ditinggalkan sama dia. Akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Kalau nggak salah ada pendeta melayani dia. Oke, very good. Ya, intinya ya, sudah. Oke, baik. Jadi apa yang menggerakkan ya Gaby ya mau sekolah pendeta? Ngapain? Semua harusnya sekolah IT kah, sekolah teknik kah, yang pasti itu. Apa yang menyebabkan Inang Gaby pilih itu sekolah teologi? Nah, coba ceritakan. Ya, yang membuat saya menjadi sekolah teologi adalah saya dari kecil tuh saya tuh suka banget Pak kayak belajar agama gitu-gitu. Terus abis itu kalau waktu kecil, kalau anak-anak lainnya itu biasanya tuh kan pada main di luar gitu. Kalau di gereja saya langsung duduk di sebelah papa saya dengerin firman. Jadi saya tuh merasa tuh itu mungkin karena papa dan mama saya imannya kuat, atau mungkin karena Tuhan juga berencana dengan hidup saya. Amin.
Misalkan saya bilang, saya itu menjadi Kristen bukan karena orang tua saya, tapi karena diri saya yang merasakan hadirat Tuhan itu. Nah itu, kadang kalau di gereja saya tuh bisa dengar firman, saya belajar juga di situ, saya duduk sambil, biasanya kan kalau anak kecil tuh tidur atau apa, atau main sama anaknya, enggak, saya tuh diam gitu, nggak bikin kerusuhan, maksudnya kan ada anak kecil, dia Nakal-nakal nangis, ya, betul. Ya, nakal lari ya. ke depan. Kalau saya Lari-lari duduk, sana, lari sini ya. ambil papa saya juga dari kecil udah mengajarkan saya kadang dikasih tata ibadahnya itu sambil nyanyi, jadi mengikuti kegiatan sesi ibadahnya seperti itu sih udah dari kecil. Nah itu Oke, yang membuat saya pengen melakukan pelayanan karena dari situ. oke. Karena Apakah waktu Inang Gebi kecil, ya waktu kecil dulu, apakah sudah ditanamkan? Mungkin, ayo baca Alkitab atau apalah. Jadi kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kita kehidupan atau bagaimana waktu kecilnya? Coba cerita. Kalau waktu kecil sih, papa sama mama saya nggak terlalu mendorong saya, tapi kalau sekolah minggu itu mama saya mengharuskan dari kecil itu. Selalu saya Oke. sekolah minggu. Nah, itu dari situ sih saya belajar beribadah dan lain-lain itu dari mama saya sih. Ya. Meskipun mama saya tadi konteksnya orang tuanya itu muslim ya, ibu tirinya. Oke, very good. Oke, teman-teman, disinilah berbicara ya, Inang Gebi ini berbicara bahwa dia melalui kegiatan sekolah minggu yang dilakukan secara intens ya. Jadi teman-teman perhatikan cara mendidik anak harus mulai kecil ditanamkan firman. Jadi lewatnya kelihatannya lewat sekolah minggu. Oke, lewat sekolah minggu. Gebi kan anak di tengah. Bagaimana abang sama adik? Apakah juga orang percaya atau bagaimana? Kalau ya mereka juga orang percaya karena kan tadi seperti saya bilang, mama saya membiasakan keluarga saya itu untuk sekolah minggu dari kecil. Bahkan sebelum berangkat sekolah minggu suka papa saya nyetel tip untuk lagu-lagu rohani. Makanya saya hafal lagu-lagu Kristen yang kecil-kecil itu. Oh, Yang keren. kwek-kwek, yang gitu-gitu. Nah, itu saya sering mendengarkan itu. Oke. King Kong badannya besar gitu ya. Kayak gitu. Oke, right, oke. Waktu sekolah berarti SD, SMP, SMA Kristen kah atau SMA negeri? Dari mana? Itu SMA-nya meskipun muslim, tapi saya semangat gitu untuk kalau acara pelajaran agama gitu. Oke. Oh, SMA-nya SMA negeri ya? Ya, semuanya negeri dari SD saya. Oh, apakah nggak ada omongan atau merasa dibully lah? Karena beda kan, jarang orang Kristen yang ada di sekolah negeri. Bagaimana? Ada paling ya mungkin sekitar 10-20% mungkin ya. Saya nggak tahu di Jakarta. Kalau di daerah di Purwokerto ini, contohnya cucu-cucu saya yang orang Kristen, cucu saya sekolah negeri itu cuma 5% aja yang Kristen. Nah, ada pembulian di situ. Jadi bagaimana waktu itu di Jakarta? Kalau mereka untuk membuli agama saya, mereka tidak berani ya teman-teman saya tuh maksudnya mengatakan, kamu Kristen gini-gini. Enggak, saya nggak pernah sih Pak merasakan itu. Cuman mungkin mereka melihat dari sikap dan perbuatan saya sih, karena mereka lihat saya tuh kalau pelajaran agama tuh beribadah dan lain-lainnya tuh serius dan mau gitu untuk beribadah. Jadi mereka yang agamanya berbeda dengan saya menghargai gitu, menghargai meskipun saya Kristen gitu Pak. Oke, very good. Jadi memang terdorong sekolah teologi karena memang sejak dari kecil ya ditanamkan oleh papa ya, mama sekolah minggu dan duduk manis di gereja mengikuti tata cara ibadah. Ya, alright. Itu yang membuat Gebi untuk sekolah teologi ya. Teologi di mana? Di Petamburan itu kah? Di mana? Sekolah? Di Kota Wisata Arabona, STT Arabona. Oh, yang punyanya apa? Bukan GBI, bukan berarti ya? Bukan, itu punyanya Pak Anoh Ruku dan Pak Andi Silalahi. Oh, ini gereja presbiter itu kah? Bukan. Saya kalau STT-nya itu nggak GBI, tapi STT-nya itu saya alirannya okumene gitu. Misi lebih Oh ya, mengisi penginjilan ya. Oke. Iya, betul. Alright. Oke. Lulus tahun kalau nggak salah 2021 ya? Ya, 2021. Nah, selama 3 tahun ini
3 tahun ini, ya 3-4 tahun lah. Pasti dong berinteraksi dengan orang yang belum percaya, ya enggak? Pasti Iya, betul. kalau mungkin di ruang tunggu dokter atau mungkin di ruang tunggu apotek misalnya, pasti ada kesempatan lah untuk sambil menunggu untuk berinteraksi dengan orang yang mungkin belum kenal kita. Jadi pasti kita dipancing dong mengenai percakapan ringan lah, ya enggak? Untuk mengetahui iman dia apa. Ya, pernah nggak mengalami semacam ya penolakan atau apa dari orang yang mungkin Gaby injilin, ternyata wah they are not happy gitu loh. Pernah nggak mengalami itu? Silakan. Kalau penolakan pasti tentunya ada, semua orang yang melakukan penginjilan pasti tentu merasakan penolakan. Tapi selama saya, puji Tuhannya selama saya pelayanan begitu sih, belum ada sih penolakan. Jadi saya tuh menyampaikannya tidak memaksa, Pak, pelan-pelan aja. Jadi mereka melihat melalui sikap dan perbuatan saya. Karena saya juga kan melakukan pelayanan belajar gratis. Nah, anak-anak yang saya didik itu saya biar mereka melihat, oh saya Kristen, tapi Kristennya itu tidak memiliki kasih. Jadi saya pengen orang-orang yang melihat kebaikan saya itu merasakan Tuhan Yesus. Jadi mereka bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri saya, seperti itu sih. Ya, oke. Teman-teman, kalau mau bertanya, boleh bertanya ya. Boleh buka mikrofonnya. Ya. Ini ada Pak Didi Samarinda. Selamat siang Samarinda. Selamat siang Manado, Pak Bambang sudah muncul. Selamat siang Balikpapan, Bu Ariance sudah muncul. Ya. Pak Didi, ya Pak Didi, ya. Pak Didi, apa kabar Pak Didi? Luar biasa Bapak. Ya, oke. Pak Didi, ada yang mau ditanyakan Bu, Pak Didi? Ya, sedikit aja. Dan Boleh, silakan. Dengan Buka kamera supaya itu Gaby bisa dikenal. Dia kan belum kenal siapa ini Pak Didi ini The Mercies, itu tahu nggak? Tahu nggak? Mercies. Salam kenal itu. Charles Hutagalung. Pernah? Nah, ini dia. Coba buka kamera. Sudah, Bapak. Ya. Ya, salam kenal Bu Gaby. Beliau ini pendeta. Ya, calon pendeta. Ya, pendeta. Ya, di dalam mengiring Tuhan memang ada agama yang keturunan ya. Adapun agama yang memang Tuhan pilih. Tetapi di Alkitab dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku. Ya, Yohanes 15. Berarti tidak salah bahwa ayat 16 itu. Saya tahu itu ayatnya. Yohanes 15 ayat 16. Oh gitu ya. Nah, saya paham itu. Saya paham sekali karena saya tetapi juga orang yang di dalam dan makasih untuk ayatnya. Di dalam mengikut Tuhan itu ya kembali ke otoritas Tuhan untuk memilih anaknya ya. Diangkat menjadi anaknya atau tidak. Ya, menurut pengalaman saya pribadi, kita sebagai orang yang dari kecil bukan mengenal Kristus. Seperti contoh saya atau istri saya pun mengenal Tuhan karena melihat ya. Karena membuktikan, karena mimpi. Ya, bukan berarti itu, makanya di iman orang Kristen saya luar biasa. Bukan karena melihat, tetapi dengan percaya, dengan iman ya. Tapi bagi kami orang seberang, hanya bukti dulu, mana buktinya? Tuhan mengadakan mujizat kalau engkau Yesus Tuhan. Nah, kalau ada bukti, baru kita ngikut. Tetapi kembali ke firman Tuhan bahwa sejak mungkin dalam kandungan ibu kita ini sudah dipilih. Tetapi proses kehidupan itu ada. Ya mungkin di dalam jatuh bangun keimanan. Apa yang mau ditanyakan? Makanya saya di dalam, tadi saya dengar sepintas ya, mungkin saya agak lambat masuk 8 menit atau 10 menit. 14:08 saya masuk tadi. Atau 13:08 waktu Indonesia Barat. Ya, 8 menit. Kita tetap tepat jam 13.00. Enggak ada jam karet, enggak ada. Kita jalan go. Jam orang Indonesia ini, Dan. Iya betul. Saya enggak pakai itu. Saya pakai
tepat jam 13.00 On time go ya, on ya time. go. Ya, silakan. Berarti Apa yang mau ditanya? Bu Pendeta ya melayani sebagai gembala sidang di gereja gitu ya. Calon pendeta ini, calon. Oh, calon pendeta. Belum kita habiskan. Ya, pertanyaannya berarti dari keturunan orang tua pun sudah menjadi orang percaya gitu ya. Ya. Orang percaya. Di dalam hal ini tadi saya sepintas mendengar tentang orang tua atau bapak daripada ibu pendeta ini mempercayai hal-hal yang apa itu? Ya, gaib. Atau hal-hal Gaib, oh gaib. gitu ya. Opung. Hal-hal yang gaib. Opung, ya opung. Oh, opung. Opung itu apa? Kakek. Oh, kakek. Mbah. Iya, kalau orang Jawa mbah. Jadi opung itu mbah ya. Ya. Oh, jadi mempercayakan hal-hal gaib ya. Iya, betul. Apa yang mau ditanyakan? Sebagai orang percaya, apakah kita boleh mempercayai hal-hal demikian? Loh, enggak gini. Ya, di dunia nyata, enggak jujur saya tanya kenapa? Real di dunia nyata ini selain kita hidup, itu mereka sudah ada. Ya. Hal-hal gaib yang dalam arti tanda kutip di sini adalah yang enggak kelihatan di kasat mata ya. Beda cerita orang yang punya indera keenam atau indigo, dia bisa melihat. Ya, pertanyaan bagi saya ke Bu Pendeta, bagaimana kita sebagai orang percaya atau tidak mempercayakan hal-hal bahwa gaib itu memang ada. Bagaimana cara kita mengatasinya kalau dia mengganggu kita? Itu aja Bu Pendeta, makasih untuk waktunya dan Andre. Ya, terima kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Saya off kamera. Ya. Saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, memang hal-hal gaib itu ada. Jadi jangan kita juga mendidik anak kita bilang gaib itu tidak ada untuk biar mereka itu jangan percaya hal-hal begitu. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab lebih teliti, hal-hal mistis itu sebelum seperti yang tadi Bapak Didi bilang, sebelum dunia ini dijadikan, mereka itu udah ada untuk mengganggu kita. Nah, caranya kita itu untuk membuat mereka tidak kita tidak kena hal itu ya kita berdoa, karena dengan berdoa itu saya percaya banget seperti yang tadi saya bilang, Tuhan itu pasti lihat kalau kita ada orang ngirim santet atau apa, kalau kita berdoa, posisi kita berdoa pasti kita nggak akan kena itu kalau kita memiliki iman yang lebih kuat. Nah, kalau yang saya lihat di sini seperti yang tadi Bapak Didi juga udah bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen karena kedua orang tua saya akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya melalui saya. Itu saya juga sebenarnya kalau saya bilang itu saya salah, saya mengakui itu salah. Kenapa? Karena untuk itu kesatuan saya percaya dengan iman, bukan malah bilang Tuhan itu harus menunjukkan kuasanya. Karena mungkin saya terlalu karena kedua orang tua saya selalu mendoktrin memakai logika. Jadi maksudnya lebih logika dibandingkan dengan apa yang saya percaya gitu. Jadi kalau yang saya bisa nasihatin di sini mungkin Bapak Ibu yang menonton harus kalau kita mengajarkan anak kita harus iman dulu, jangan logika dulu. Karena dengan iman meskipun Tuhan itu suatu yang tidak ada, tapi kalau kita menggunakan iman pasti kuasanya itu nyata dalam diri kita. Seperti itu sih, Pak. Oke, Pak Didi sudah dijawab ya. Iya, tadi ada saya mau bertanya lagi lupa. Ya boleh, silakan. Nanti saya lupa dan silakan dan yang lain. Ya. Oke, saya tambahkan ya keterangan dari Inang Gebi ya. Ingat, apapun ada yang mengganggu kita ada. Hal-hal gaib ada nggak? Ada. Ya toh. Tapi ingat, firman Tuhan kan Allah kita adalah Allah yang cemburu loh. Ya enggak? Itu firman Tuhan. Firman Tuhan tuh kebenaran ya dan amin. Banyak ayatnya. Ayatnya di mana? Banyak. Keluaran 20 ayat 5. Ya, coba baca nanti ya. Keluaran 34 ayat 14. Ulangan 4 24. Ya. Ulangan 5 ayat 9. Ulangan 6 ayat 15. Yosua 24 ayat 19. Banyak ayatnya. Allah itu cemburu, nggak mau diduakan. Jadi terserah apapun kepercayaan, ya logika jangan main di sini. Iman kita, Allah kita adalah Allah yang cemburu ya. Contohnya saya baca satu aja lah ya. Yosua 24 19. Ya. Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup mengabdi kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu.
Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Jangan sampai menduakan Allah loh. Karena Allah itu Allah yang cemburu. Jadi nggak ada cerita. Jadi memang iblis selalu menyesatkan kita. Sehingga seolah-olah ada. Ya, ada loh. Jangan sampai ini kepercayaan dari dulu. Kan begitu. Nah, ingat. Firman Tuhan adalah Allah yang cemburu. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, Pak Bambang kah? Pak Andre, saya boleh tanya? Oh, boleh, Bu Ariance Balikpapan. Masuk, silakan. Ya, kalau saya nggak asing lagi ya, kita hampir tiap malam ketemu ya. Oh, oke. Mantap. Oke, apa yang mau ditanya? Saya sama Miss Gaby ini ada satu komunitas, yaitu Mama Baca Alkitab. Wow, keren. Oke, baca Alkitab ya, ini dia. Sudah sejak kapan baca Alkitab? Sudah setahun? Sudah setahun lebih, Bapak. Oh, Sudah tuntas yang lalu kita mulai lagi di kitab Ulangan. Sudah. Oke. Sekarang prakteknya ya, jangan dibaca, jangan sampai kita jadi orang Parisi. Ya enggak? Praktek. Katanya itu MBA, Mama Baca Alkitab, jadi membaca, merenungkan, kemudian membahas dan mengaplikasikan, mempraktekkan. Itu. Mantap. Oke, apa yang mau ditanya? Silakan. Saya cuma mau tanya sama Miss Gaby, motivasi menjadi hamba itu apa? Setiap kita kan punya motivasi diri ya. Ada suara anak kecil, bisa dijauhkan karena nanti YouTube saya kena pelanggaran. Langsung diblokir, saya punya langsung 0 lagi. Ya, subscriber kalau bisa menjauh dari suara anak kecil, tidak boleh ada. Karena saya pernah itu, saya juga nggak tahu dulu ada anak kecil peserta masuk di Zoom saya, ya itu seperti ini juga ngobrol-ngobrol, ada suara anak kecil, saya di ban, padahal saya sudah subscriber saya sudah 1000 lebih, sekarang jadi begitu di ban 0 lagi, sekarang mulai lagi. Jadi tidak ada suara anak kecil, nggak boleh, karena dianggap apa? Mengeksploitasi anak. Jadi tolong ya, kalau boleh dijauhkan atau menjauh lah dari suara anak kecil. Oke, silakan Ibu Ariance, apa yang mau ditanya? Sudah tadi sudah di copy sama Miss Gaby. Oke. Boleh diulang lagi nggak Bu Ariance? Soal tadi berisik di rumah saya. Oh, berisik. Setiap kita itu kan mau menggapai sesuatu memiliki motivasi. Nah, motivasi Miss Gaby itu menjadi STH itu apa? Segitu. Terima kasih. Oke, very good. Jadi silakan. Ya, kalau orang mungkin banyak ya motivasinya ingin banggakan orang tua atau apa. Tapi kalau saya sih seperti yang tadi saya bilang, motivasi saya menjadi pendeta itu saya pengen orang lain itu semakin mengenal Kristus melalui diri saya. Pengen Tuhan tuh orang bisa nyata, oh itu tuh orang Kristen, seperti itu sih. Jadi saya pengen nyebarin kasih dimanapun saya berada, seperti itu. Terima. Ya, berarti ini apa? Mau menyenangkan hati Tuhan itu ya tujuannya ya. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri ya kan. Karena zaman now itu ya banyak sekali hamba-hambanya itu ya, maaf kata tidak semua ya. UUD, ujung doi. Iya. Itu kan jemaat sudah tidak kasih perpuluhan, aduh dia sudah tidak sapa, mukanya jadi gimana, agak lain. Nah, atau biasanya memberi jemaatnya, ketika sudah tidak memberi harusnya ditanya, oh ya Bu bagaimana bla bla. Ya ini malah nggak ditegur sapa, mungkin dia ada pergumulan sehingga sudah tidak bisa memberi, ya kan? Kita ini kan di dunia macam ini, vitamin ada yang B kompleks, ada vitamin B, ya kan? Ya kan sudah
kompleks permasalahannya, akhirnya dia mungkin yang nggak jadi, yang biasanya memberi, akhirnya ya berkurang memberinya, gitu. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan kedua? Jadi Tuhan berkati, Miss Gaby, semakin diberkati, amin. Amin. Oke, next. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Rileks aja, masih ada waktu. Siapa ini? Pak Bambang. Mau bertanya apa Pak Bambang? Ya, monggo Pak Bambang. Manado ini. Pak Bambang, wah ada Pak Bambang Ya, di Manado. di Manado Makan lagi. Iya. Dia mau makan Anak. enak dia. Dia mau makan enak dia. Saya tahu itu. pasti pulang berapa timbangannya. Ya, silakan Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan? Iya, iya, Ya. betul. Gimana? Sudah berapa hari makan enak ini? Pasti nambah ini timbangannya. Enggak, Pak. Oke, apa yang mau ditanya Pak Bambang? Ini dari sekolah teologi, dia lulus 2021, Pak. Nah. Wah, suaranya putus-putus, Pak Bambang. Bisa Ya harus ini, Pak. lokasinya. Cari lokasinya, Pak. Suaranya ini. putus. Putus-putus. Mungkin karena cuaca, suara Pak Andre diterima juga. Iya, iya. Ya. Ini juga suaranya tidak bagus nih, Pak. Putus-putus juga dari Pak Andre ini. Wah. Cuaca, Pak, dari kemarin itu. Nah, sekarang oke. hujan. Sekarang oke, Pak. Sekarang oke. Sekarang oke. Oh. Tadi Oh, mungkin posisi iya, iya. lokasi Mungkin tadi saya- agak coba dekat jendela kalau boleh. Iya, iya. Ini pakai wifi ya. Ya. Iya. Putus-putus lagi. Pak. Putus-putus. Putus-putus. Ini, Pak. Iya. Boleh? Sekarang oke. Boleh, Pak? Sekarang oke. Halo. Putus-putus lagi, Pak. Oh. Putus-putus, Pak. Iya, iya. Jaringan Baik, sampean yang baik. sampean Saya akan jaringan sampean yang bertanya jelek. sama Jadi, cari posisi. Ya, Pak Karel dulu. ya Pak Karel aja. Iya, Oke. iya, betul. Saya Cari tak posisi. keluar Nah, aja. ya. Selamat siang ya, Sister Gaby Simanjuntak. Ya. Kita kan ada Ibu Teti Simanjuntak. Mana Ibu Teti ini? Belum muncul Ibu Teti Simanjuntak. Oke. Mr. Gaby ya. Tadi kalau ada cerita dari awal ya, dari sekolah minggu sampai SD, SMP, SMA, kuliah itu kok rasanya lancar dong. Artinya mulus-mulus gitu, semuanya Betul. enak gitu. Jalan tol ya, jalan tol. Apakah selama dalam perkembangan atau pertumbuhan iman ya dari kecil sampai dengan mulai kuliah, apakah tidak pernah ada satu tantangan dalam iman? Oh iya, siap sudah. Halo? Ya, oke. Saya matiin. Pak Bambang terbuka, dia lupa. Ya. Halo? Ya, oke. Good. Silakan Pak Karel. Lanjut. Ya, tadi saya bertanya, kelihatannya kan mulus ya dari SD ya, sekolah minggu, kemudian SMP, SMA sampai kuliah. Ya, kalau Pak Andre katakan jalan tol. Apakah pernah ya mengalami satu tantangan atau pergumulan iman dalam perjalanan kehidupan Sister Gaby sampai saat ini? Pernah mengalami suatu persoalan atau tantangan iman? Ya, silakan. Belum sih, Pak. Belum. Nah, tunggu. Pasti ada. Pasti ada itu. Kalau bisa bilang yang itu doang sih yang cerita pas saya kelas 1 SMA, saya pengen jangan karena kedua orang tua saya Kristen, saya jadi Kristen seperti itu sih, pergumulannya itu sih di situ. Jadi itu saya akhirnya banyak masalah yang datang, tapi di sini mungkin saya nggak bisa cerita masalahnya apa, tapi banyak masalah datang terus, tapi Tuhan menjawab gitu, satu-satu doa saya yang saya doakan itu terjawab. Nah itu di situ saya melihat Tuhan itu sebenarnya itu bukan buatan manusia atau pemikiran manusia, tapi Tuhan itu memang benar-benar nyata dan ada, seperti itu sih. Oke, very good. Memang kalau mau dilihat semua orang tuh pasti punya masalah ya. Kalau memungkinkan ya, ini Pak Andre, disclaimer Pak Andre ya. Ya, silakan. Boleh, disclaimer. Ya. Kalau memungkinkan ya, saya katakan bahwa semua orang tuh punya masalah ya.
Tapi kalau memungkinkan, masalah apa yang kita hadapi itu mungkin juga bisa menguatkan orang lain. Dan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Salah satu aja. Mohon maaf kalau menyinggung pribadi ya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Sister Gedi, tapi Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Nggak bisa saya ceritain di sini, Pak. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu disclaimer, udah disclaimer. Ada yang sensitif ya. Oke, pertanyaan nextnya, silakan. Ya, jadi sama dong ya. Kita semua punya masalah ya. Tapi saya katakan bahwa bukan masalah itu yang menjadi masalah, ya. Tapi yang menjadi masalah itu bagaimana sikap kita untuk menyelesaikan masalah. Itu yang menjadi masalah, ya. Dan saya percaya bahwa semua orang, dia orang Kristen, dewasa, anak-anak, semua itu pasti punya masalah. Tapi sikap hati, ya, sikap kita yang untuk menyelesaikan masalah itu yang menjadi masalah, yang membuat banyak kali orang itu terjerumus, ya, tidak percaya Tuhan, dan gereja-gerejaan, ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, Sister Gedi. Oke, ya, oke, makasih Pak Karel atas kontribusinya ya, Pak sudah bertanya. Oke, saya mau sapa dulu yang dari California. Ini udah malam nih ya. Selamat malam California, Pak Saud. Shalom. Malam Pak. Ya, Pak Saud ada yang mau ditanyakan? Kita ini udah nikah Pak, belum? Oh belum Pak, belum. Masih bisa bertanya ke narasumber Pak. Ini. Ya saya lihat dia Simanjuntak, Boru Simanjuntak Pak. Iya. Saya Napitupulu, jadi orangnya ini dari berenergi nih. California ini Inang Gebi ya. Dari California, Pak Saud Napitupulu. Ya, silakan Pak Saud, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya lihat dari wajah raut mukanya ini orangnya semangat dan orangnya gigi nih orangnya. Iya, gigi nih. Amin. Nah, jadi pertanyaan saya ini Pak, gimana nih rencana ke depan? Yes, very good. Iya, terima kasih Pak Andre. Oke, silakan Inang Gebi. Apa planning ke depan? Jauh ke depannya apa? Setelah mungkin pertama mungkin tunggu ditabiskan, setelah itu what next? Ya, what next? Oke, silakan. The time is yours. Ya, planningnya apa ke depan? Iya, pertanyaan ada dua. Yang pertama yang tadi saya jelasin dulu. Yang pertanyaan yang pertama ya, saya belum menikah karena saya mungkin di sini cerita lucu dulu ya. Kenapa saya sebenarnya saya nanti diketahui lagi. Saya tuh sebenarnya belum pernah pacaran. Iya benar, ini benar. Makanya tadi belum cerita. Jadi saya ceritakan. Bentar dulu. Apa orang laki-laki di Cibubur Jakarta pada katarak semua kah? Nggak tahu ada permata di sini. Pada katarak semua. Oke lanjut, bercanda. Oke, saya cerita dulu ya. Jadi dari SMP abang saya mungkin udah pernah pacaran dan lain-lain. Kalau saya tuh saya lebih suka itu nggak suka maksudnya pacaran dan lain-lainnya gitu. Kadang kalau ada orang yang WA atau SMS ya saya balas ya sesuai yang apa yang saya mau balas aja gitu. Bukan salah cowoknya juga sih sebenarnya. Cuman benar. Cuman mungkin tuh karena dan yang saya tadi bilang SMA kelas 1 saya mempertanyakan Tuhan saya itu ada atau enggak. Nah, situ Tuhan tuh mengirimkan orang yang orang yang baik ya, maksudnya laki-laki yang baik. Di situ saya dipertemukan dia orangnya baik dan lain-lainnya. Dan saya juga suka, bisa dibilang itu cinta pertama saya juga di SMA itu. Cuman karena beriringnya waktu saya harus pindah sekolah ke SMA yang lain, karena kan waktu itu saya sempat nggak masuk negeri ya, tapi orang tua saya pengen masuk negeri, jadi saya sempat di swasta untuk biar bisa masuk ke SMA negeri. Nah, disitulah saya akhirnya pindah, dan situ saya kehilangan orang yang tadi saya bilang itu cinta pertama saya, akhirnya saya tidak bisa bersama-sama dengan dia dan lain-lainnya. Dari situ saya sedih, mungkin sampai sekarang juga saya berpikir mungkin nggak ada saya dipertemukan lagi dengan orang yang sebaik dia mungkin ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, karena orangnya itu sangat baik Pak.
kalau saya lagi emosi atau apa, kan saya orangnya agak sedikit emosian ya, tapi dia tuh bisa meredam emosi saya. Dan mungkin saya egois juga, saya bisa bilang di sini saya egois dan lain-lain, tapi dia orangnya nggak egois dan lain-lainnya. Jadi orangnya tuh penyabar banget Pak, orangnya kalau Bapak bisa lihat orangnya itu penyabar dan lainnya. Itu yang membuat saya suka sama dia. Dan deket sama dia itu saya tuh nggak maksudnya kayak ibaratnya tuh kayak sahabat, kayak temen, tapi rasa pacar gitu. Nah, tapi di situ saya nggak jadian sama dia mungkin karena kesalahan saya juga tuh saya di waktu itu. Jadi saya tuh menganggap dia tuh nggak suka sama saya, padahal saya yakin kok kalau dia tuh suka sama saya. Cuman dia tuh nggak mau menyatakan cintanya, dan begitu pula dengan saya, kenapa saya perempuan juga harus menyatakan cinta saya. Nah, saya bisa tahu dia suka banget sama saya, waktu itu ada adik kelas saya yang suka sama saya, tapi saya belum jadian di situ. Terus saya bilang sama teman saya, yaudah kita lihat yuk adik kelas yang suka sama lu. Nah, habis itu saya turun ke bawah, ngelihat adik kelas itu, nah laki-laki yang tadi saya bilang cinta sama saya itu dia ngikutin ke bawah. Nah, saya di situ saya tahu kalau dia emang suka sama saya seperti itu. Tapi akhirnya kisah endingnya tuh sedih, nggak jadian lah seperti itu. Sampai detik hari ini makanya saya juga belum punya pacar seperti itu. Mungkin belum dipertemukan. Ya, Pak Andre. Oh, oke. Sekarang tanya. kelihatannya bagus suaranya, sinyalnya. Oke. Ya, bisa tanya Pak Andre. Bentar, belum dijawab pertanyaan tadi. Belum dijawab. Planning dulu. Planningnya. Oke, kalau pertanyaan yang kedua untuk Bapak Samdin, kalau saya sih planningnya setelah saya ditabiskan jadi pendeta, entah Tuhan mau menempatkan saya di gereja Okumene atau saya mau merintis gereja sendiri. Ya mungkin saya masih di sini, entah Tuhan mau menjawab apa, tapi kalau Tuhan mau menjawab saya memang saya menjadi pendeta di gereja Okumene, saya bersyukur di situ saya akan melakukan apa yang saya lakukan, maksudnya menyebarkan kasih yang seperti tadi saya bilang, agar orang-orang melihat Yesus Kristus dan merasakan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kasih agama Kristen bukan lagi agama yang dibilangnya notabene yang aneh-aneh, tapi dapat melihat kasih itu dalam diri Yesus Kristus. Akhirnya semua orang terberkati. Atau saya merintis gereja sendiri, akhirnya banyak juga orang-orang yang terberkati melalui firman saya seperti itu. Wow, keren. Ya. Oke, Pak Saud, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Saud atau bagaimana Pak Saud? Iya, ada lagi Pak. Silakan Pak Saud. Kira-kira Pak Bambang sebentar ya, Pak Bambang. Iya. Jadi Pak Andre dia udah S1 ya? Sudah 2021. 2021 dia lulus 2021 dari Sekolah Pertanyaan Tinggi terakhir Teologi. Pak Andre. Ya, silakan. Iya, mau ambil S2 dulu atau mau cari suami dulu, gimana nih? Atau bareng-bareng? Pak Andre ketawa sih, jadi ikut ketawa saya. Mantap. Ya, mau lanjut S2 atau cari si buah hati? Saya nggak tahu. Kalau Tuhan berencana saya dipertemukan sama orang yang mungkin baik dan lain-lainnya, seperti orang yang saya bilang cinta pertama saya, karena saya sampai nggak pacaran bertahun-tahun itu karena orang itu Pak. Karena orang itu sangat spesial sebenarnya. Nggak ada usaha untuk mencari si dia? Dulu saya usaha untuk mencari lagi kemana dia berada. Cuman saya berpikir lagi nanti kalau saya ketemu lagi sama dia, soalnya saya punya kesalahan yang saya lakukan kepada dia tuh, saya main pergi-pergi aja Pak. Jadi pas saya pindahan ke sekolah itu, saya nggak berpamitan sama teman-teman saya. Jadi mungkin di situ dia sedih banget sampai nyiptain lagu Pak. Kalau Bapak bisa lihat nama musik lagunya itu di Spotify, Dani Leone. Oh, di Spotify ya? Iya, dia nyiptain lagu di situ. Itu cerita tentang. Oke. Wow, betapa dalam ya, dalam cintanya. Dia masih di Jakarta ya berarti ya? Iya, di Bekasi dia tinggalnya. Oh, di Bekasi. Oke. Jadi dia juga nggak ada komunikasi mencari secara intens, nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, mungkin belum waktunya ya Tuhan pertemukan dengan. Oke, pertanyaannya dengan YouTube ini dia lihat. Mudahan dengan YouTube ini dilihat nanti. Wow, betapa kau masih menantikan. Siapa tahu dia masih sendiri, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, oke. Pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua Mas bingung seperti yang tadi saya bilang, Tuhan mau menjawab saya balik lagi ke dia atau saya dipertemukan dengan orang baru, atau nanti saya lanjutkan S2, saya juga masih bergumul. Tapi kalau saya sih pengen sih
untuk sekarang saya fokus di karir saya aja dulu. Kalau nanti saya udah jadi pendeta, saya pengen ngumpulin duit untuk saya lanjut ke S2. Karena saya nggak mau nyusahin orang tua saya sih, Pak, seperti itu. Oke, very good. Oke, Pak Saud, sudah dijawab ya yang pertanyaan kedua. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, monggo. Ya. Pak Andre, buat Miss Gaby, begini, saya mau bertanya. Ya, Sebentar Bu Arianca, ini sudah ada waiting listnya Pak Bambang dulu. Boleh setelah Pak Bambang ya? Boleh? Halo, Bu Arianca, tadi Pak Bambang sudah oke. ya, setelah Pak Bambang ya. Boleh? Oke, makasih Bu Arianca. Oke, Baik. silakan Pak Bambang. Baik. Nah, sekarang sinyalnya bagus. Ya baik, Miss ya masih belum. Mrs. Ya, belum. Belum ya. Miss Devi luar biasa. Orang Kataran semua nih, cowok-cowoknya di Ibu itu Kataran sudah. Saya mengapresiasi tentang bagaimana begitu mengambil sikap untuk melayani Tuhan, ya mengambil pelayanan di dalam melayani Tuhan sampai sekolah S1 ya. Nah, yang perlu saya tanyakan itu, kalau saya dengar tadi Miss Debbie masih ada emosi ya, kira-kira begitu ya, emosi, nggak sabaran gitu kan? Itu pas saya zaman-zaman SMA, kalau sekarang sih udah berubah sih Pak, dikit. Oh, sekarang sudah berubah ya, dikit, nggak banyak. Kenapa dikit? Sebab begini, kalau melayani Tuhan itu bukan sedikit perubahan total karakter seperti yang masih ada ya, marah, itu harus totalitas. Karena melayani Tuhan itu bukan melayani diri sendiri, melayani orang. Maka harus dipersiapkan, apalagi nanti memiliki rumah tangga, punya anak, ya harus mempersiapkan diri secara totalitas. Jangan sampai nanti setengah jalan begitu. Karena tidak gampang menurut saya, karena harus ada satu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ya, artinya apapun yang karakter yang kita miliki itu sudah harus berubah seperti Kristus. Ya. Kalau itu tidak siap, nanti dengan jemaat itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, apa yang mau ditanyakan Pak? Ngomongin. Boleh itu poin Pak. Ada banyak yang bertanya. Ya, yang saya mau tanyakan itu apakah sudah mempersiapkan diri jika nanti ya ke depannya itu mengambil bagian pelayanan Tuhan. Apakah sudah mempersiapkan diri untuk menjadi keset itu? Itu pertanyaan saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan Miss Debbie sudah mengambil sekolah di S1. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sebagai dasar modal yang utama gitu? Menurut Miss Debbie itu bagaimana? Apakah cukup itu gitu? Yang kedua itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, alright. Silakan. Ya, tadinya Bapak bilang sebagai keset, ya saya udah melakukan apa yang harus saya lakukan yang tadi saya bilang. Saya kalau ada orang yang tadi kan kalau saya bilang SMA mungkin saya orangnya masih pemarah dan lain-lainnya, tapi saya berubah sedikit demi sedikit karena sebagai contoh Kristus itu Tuhan Yesus itu nggak pernah marah kan, pernah marah tapi dalam batas yang seharusnya. Makanya tadi saya bilang berubah sedikit seharusnya. Jadi kalau saya marah ya saya sekarang ingin mencontoh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus marah ya pada porsinya gitu, bukan pada apa yang harus saya lihat. Dan kalau Tuhan Yesus kan marah nggak terlalu sering gitu, murid-muridnya hanya saat murid-muridnya melakukan kesalahan, di situ dia baru marah. Saat-saat umat itu juga menjadikan gereja sebagai ladang untuk mencari duit, penukar-nukar uang dan lain-lain itu semuanya. Nah itu seperti yang saya bilang, saya pengen orang itu juga merasakan kasihnya Tuhan Yesus melalui diri saya. Jadi saya seperti dibilang menjadi keset,
saya mau melakukan apapun asal Tuhan Yesus saya itu dikenal orang. Jadi saya ingin mengajarkan orang lain juga yang mungkin yang berbeda agama dengan saya. Seperti contohnya kalau misalnya saya melakukan sesuatu itu saya berdoa dulu atau apapun dulu. Jadi orang lain lihat, oh dia ini Tuhan Yesusnya itu hidup seperti itu. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kalau untuk pertanyaan nomor 2 itu, apakah S1 saya itu sebagai modal? Bukan, saya bilang. S1 saya itu bukan modal. Itu hanya sarana saya untuk menuju saya menjadi pendeta, tapi untuk modal utamanya itu tidak. Saya tadi bilang modal utamanya tadi itu saya Tuhan Yesus melakukan doa-doa saya dijawab dan akhirnya saya berubah menjadi orang itu. Jadi saya merasakan hadirat Tuhan dulu, baru itu modal utama saya percaya dengan Tuhan, akhirnya relasi itu terjalan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya setelah lulus SMA saya memutuskan untuk mengambil kuliah pendeta itu karena itu modal utamanya, karena saya percaya saya pengen Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus beri kasih Tuhan Yesus terhadap saya itu dirasakan juga sama orang lain, akhirnya mereka menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus seperti itu. Ya, oke, very good. Oke, terima kasih ya, luar biasa ini pernyataan ya dari ya Pak Andri, terakhir pertanyaan. Ya, oke, silakan ya, Pak Bambang. Miss Debbie, ini seperti yang pertanyaan saya ke 1, ke 2, itu finalnya ini pertanyaan yang ketiga ini. Ketika nanti misalkan Miss Debbie sudah berumah tangga, kemudian punya anak, ya tentu kepada anak kasihnya kan sangat tinggi ya karena namanya anak. Nah ini persoalannya begini pertanyaannya. Ketika karena belum punya anak ya, ini sebagai soal saja. Itu juga untuk saya juga sebenarnya. Ketika nanti misalkan Miss Debbie menghadapi 2 problematik yang sangat penting. Pertama adalah anaknya yang sakit keras, yang perlu untuk ditangani, sedangkan di sisi lain juga Miss Debbie juga harus melaksanakan tugas pelayanan. Yang penting juga nggak bisa ditinggalkan, sama-sama pentingnya. Sikap bagaimana yang harus diambil oleh Miss Debbie? Silakan. Iya, baik. Kalau saya akan memilih pelayanan saya terlebih dahulu. Kenapa? Bukan saya tidak mengasihi anak saya, tapi menurut saya kan ada kalau menurut saya suami saya kan ada. Bagaimana dengan umat yang harus saya layani? Karena umat yang saya layani itu jauh lebih penting, sama seperti Tuhan Yesus yang mencari domba-domba yang hilang. Apakah 100 domba yang tadi itu tidak berharga, 99 domba itu tidak berharga, dia mencari yang 1 yang hilang itu. Karena yang 1 yang hilang itu yang lebih berharga. Kenapa? Bukan yang artinya 99 ini tidak berharga. 1 yang hilang itu satu umat yang percaya yang berdosa dan menjadi percaya itu membanggakan seluruh isi sorga. Makanya makanya saya bilang saya yang umat saya itu saya harus layani dulu, itu lebih berharga. Jangan karena saya tidak hadir pelayanan gimana sih, akhirnya mereka menjudge kekristenan gara-gara saya tidak hadir dalam pelayanan tersebut. Iya, jadi ya, ada menghindari batu sandungan ya. Ya oke. Pak Andre, Pak Andre harus banyak nih seperti Ibu Gabe ini, harus lebih banyak. Kalau boleh 500.000 orang ini semangat. Betul, Indonesia bertobat ya. Indonesia bertobat. Amin, haleluya. Harus bertambah nih seperti Ibu Gabe ini. Biar bermultiplikasi seperti deret ukur, bukan deret hitung, deret ukur. Luar biasa. Oke, Bu Arianca, Pak Bambang sudah kan? Selesai Pak Bambang ya. Sekarang saya berikan corong buat Ibu Arianca. Silakan Bu Arianca. Oke. Ya, satu lagi begini. Pertanyaan, ketika Miss Gaby nanti ke depan punya pasangan, tapi tidak sevisi misi dengan Miss Gaby, kan kepingin mau menabur kasih, mau melakukan seperti yang Kristus lakukan. Terkadang kita ini kan di dalam rumah tangga belum tentu sama. Kira-kira ya kita ini berasumsi dulu karena belum, tapi paling tidak ya kita yang sudah pernah yang sudah punya pasangan hidup itu tidak selalu kita sama loh. Nah, kira-kira
apa yang harus dilakukan kalau tidak sevisi misi dengan Miss Gaby? Terima kasih. Oke, very good. Ya, ini Saya juga. berandai-andai lah. Istrinya berandai-andai. Ya. Ya. Oke, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Kalau saya sih seperti yang tadi saya bilang, Tuhan saya itu Tuhan yang luar biasa baik yang saya rasakan sampai detik hari ini. Saya percaya bahwa saya akan diberikan nanti jodoh yang sevisi sama saya. Kalau Yes. saya minta yang sevisi, karena saya percaya seperti yang tadi saya bilang, saya dipertemukan sama cinta bersama saya, itu saya tuh seperti orang lain, nggak pacaran dan lain-lain yang kayak bodo amat gitu, tapi akhirnya saya dipertemukan dengan orang yang luar biasa, menurut saya luar biasa baik, yang membuat saya sampai bertahun-tahun bisa nggak pacaran itu karena dia. Saya juga percaya mungkin nanti Tuhan akan menjawab apakah saya baik lagi ke orang itu, apakah saya akan diberikan orang yang sevisi dengan saya. Kalau doa saya sih, saya pengen orang yang sevisi sama saya, dia tahu saya ini hamba Tuhan yang harus melayani, bukan jadi dia pasangan saya nanti tidak ngomel-ngomel cuman gara-gara maksudnya anak saya sakit yang tadi seperti tadi saya bilang, tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin yang melihat bahwa istri saya ini harus pergi pelayanan dan saya harus membantu dia agar anak saya itu tidak kenapa-napa seperti itu. Ya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Oke, makasih Bu Arianca. Tepuk tangannya Pak Andre. Oh, ada baru lagi Pak Karel kah? Pak Bambang, ya. Silakan Pak Bambang. Enggak, tepuk tangan Pak, tepuk tangan. Ya, ya. Ya, oke. Ya, Bu Rusdiana, Simanjuntak, Bekasi. Ya, sama-sama Halaita ini. Ada yang mau ditanyakan kah, Bu Diana? Tidak ada Pak Andre. Cuma memang Baby ini dekat dekat dengan tempat tinggal kami gitu. Oh, sudah kenal Iya. kah? Sudah kenal? Nggak kenal, tapi dia belum satu kenal. yayasan Ya. dengan anakku sekolah SD Buka gitu, lah. yayasan. Kameranya buka lah supaya dia tengok. Dia boleh Oh tengok. iya, itu apa Andre? Apa namanya? Hah? Wifi-nya lagi lelet, jadi Oh, nggak ada. lagi lelet. Oke. Nggak ada Oh, kelihatan. nggak kelihatan ya. Iya. Oke. Ya. Oke, nggak ada yang ditanya juga sama-sama Halaita ini. Meragam-ragam. Oh iya. Ya. Miss Gaby tinggalnya di mana ya? Sepertinya kita dekat gitu. Karena anakku sekolah di Yayasan Rabona juga gitu. Oh, Rabona. Ya. Masih kuliah di Arabona, mungkin anak ibu? Bukan, maksudku enggak, masih satu yayasan. Anakku masih SD gitu. Jadi anakku juga sering di POUK itu yang di DBD itu di Gantara Permai gitu. Oh, bukan, POUK BDP ya? Iya. Oh, saya tinggalnya di ini Bu, di Sukatani. Jadi ibu tahu Transmart? Tahu. Nah, kalau dari Transmart itu lurus aja itu ke arah ini apa namanya? Ke arah rumah saya itu deket di situ, pokoknya daerah-daerah situ rumah saya. Oh, arah Depok ya? Dia, tapi bukan dibilang kalau udah mikir Depok pasti udah jauh banget, tapi saya di Cibuburnya. Oh iya, dekat Harjamukti berarti ya. Iya, dekat situ. Oke. Ya. Oke, terima kasih ada lagi? Ya. Ini waktu enggak banyak ini waktunya. Oke, saya mau tanya ya sebelum atau ada yang mau bertanya lagi kah? Saya, Pak. Oh, Pak Saud. Oke, silakan Pak Saud. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Pak. Jadi pertanyaan saya, kenapa harus sekolah pendeta dulu? Apa nggak suka jadi masuk akademi polisi? Karena ini orang ya Polwan. karena ibu ini tegas ini. Saya lihat dari wajahnya ini orangnya tegas. Tegas. Ya. Atau polwan atau sarjana hukum. Kalau kedokteran kayaknya kenapa nih? Kenapa harus pendeta? Ya tadi mungkin enggak nyimak Pak Saud, panggilan Pak. Ya panggilan. Panggilan iya. Tadi mungkin enggak sempat. Enggak ada second pemikiran. Kalau panggilan sih udah jelas, tapi sebelumnya ada enggak second opinion atau masuk sebelum pilihan kedua? Ya gitu masuk Pak Andre. Oke. Ada pilihan cadangan enggak?
Ya, Inang Yes, Gebi. yes, Ya, yes, iya. ada maksudnya ada pilihan. Memang pilihan utama adalah panggilan itu. Misal itu maksudnya Pak Saud. Misal nggak diterima di sekolah pendeta, nggak diterima. Pilihan apa kira-kira? Ya, silakan. Kalau saya nggak pernah berpikir ke situ sih Pak. Malah ya orang tua kan kakak saya tadi yang udah saya ceritakan di awal, kakak saya itu pengacara. Saya malah kata papa saya seperti yang tadi banyak orang bilang, karena saya tegas dan ilmu hukumnya mungkin bagus, saya sebenarnya mau dimasukin ke hukum juga bareng sama abang saya, tapi saya bilang sama papa saya, enggak Pak, aku mau masuk sekolah pendeta. Mama saya sampai bertanya-tanya karena untuk menjadi pendeta itu suatu yang berat tugasnya. Iya. Ya. Nah, tapi saya bilang enggak, karena saya punya tujuan utama yang seperti tadi saya bilang, saya pengen orang yang melihat saya, mengerti firman saya, merasakan Kristus. Akhirnya banyak orang yang menjadi pengikut Kristus seperti itu. Jadi saya nggak pernah berpikiran untuk punya cita-cita lain gitu selain menjadi pendeta. Karena dari kecil emang saya suka, dari saya sudah jabarkan juga, saya suka waktu kecil saya suka beribadah dekat sama papa saya, tidak seperti anak-anak lainnya yang lari-larian dan itu, tapi saya duduk diam gitu di gereja. Terus kalau pelajaran agama tuh saya orang yang paling semangat nomor 1 gitu. Wow, keren ini aneh, anak kecil kan bisa lari sana lari sini kan, nakal ya. Ini bisa tenang, duduk diam, ya seperti Maria ya. Ada cerita kan Maria dan Marta. Ini mau Maria seperti Maria yang duduk diam di kaki Yesus. Oke, mungkin sudah terjawab. Kelihatannya dia tidak punya second opinion, Pak Saud. Ya, itu dia. Terima kasih Pak Andre. Kalau boleh nanti nomor WA-nya Pak Andre ya. Oh, so pasti. Haleluya, haleluya. Kalau diizinkan oleh Inang Terima kasih Gebi. Pak. Ya, saya kan minta izin dulu dong. Boleh, Ya. boleh. Boleh. Oke, boleh. Oke, boleh nanti saya kasih. Alright, ya. Nggak ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada bertanya lagi, saya bertanya terakhir. Ya, sekolah pendeta kan nggak mudah. Lama lagi kan? 4 tahun kan? Ya, 4 tahun. Nah, 4 tahun, selama 4 tahun ada nggak kejenuhan? Waduh, saya rasanya susah nih, ayat-ayat harus hafal, harus tahu maknanya ini itu bagaimana menurut bahasa ini, bahasa Ibrani dan segala macam. Itu kan tidak mudah. Ada nggak perasaan jenuh waktu di akademi waktu itu? Silakan. Iya, perasaan jenuh itu pasti semua orang juga rasakan ya Pak. Tapi yang seperti yang tadi saya bilang, tujuan utama saya untuk menjadi pendeta itu apa yang itu tadi saya bilang, untuk menyebarkan kasih. Nah, jadi kalau yang tadi bilang dengan juga terbiasanya saya dari SMA ya, dari kecil juga belajar Alkitab dan lain-lain. Jadi saya tuh suka nggak merasa pelajaran yang ada di kuliah saya itu menjadi beban berat buat saya, karena saya mengambil cita-cita yang saya memang inginkan gitu, bukan cita-cita yang orang lain maksudnya orang tua saya inginkan, tapi cita-cita yang memang saya inginkan dan saya pengen berhasil di cita-cita saya itu. Oke. Jadi tidak merupakan suatu beban, malahan menjadikan hobi mungkin ya. Jadi kegemaran bagaimana, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, terus menggali tanpa terasa waktu sudah 4 tahun, ya enggak? Nah itu. Jadi bagaimana Inang Gebi waktu melihat teman-temannya? Mungkin nggak sama dong. Mungkin ada yang rasa jenuh, ada yang mau keluar lah, ada ini, ada itu, malas lah, inilah, itulah. Ada nggak seperti itu? Dan bagaimana Inang Gebi mensupport dia, memotivasi dia? Okay. Banyak Pak yang yang teman-teman saya juga yang malah kesel, marah dan lain-lain sampai keluar. Saya menguatkan mereka untuk saya bilang, ini udah kamu jangan kamu sia-siakan apa yang orang tua kalian berikan. Cuman terus sampai saya bawa ke khotbah juga Pak. Jadi semester 5 saya bawa khotbah tentang khotbahnya sih nggak berkaitan dengan apa yang saya ceritakan sih tentang healthy dating, tapi saya menceritakan kalau kita udah masuk ke sekolah teologi, jangan kita mundur, jangan sampai udah semester 5 kita mundur lagi terus masuk lagi di semester 1 ngulang lagi dari awal, seperti itu. Jangan sia-siakan orang yang udah berikan. Dan saya mungkin bisa menyampaikan di sini untuk nanti yang menonton, mungkin kalian harus mengambil kuliah yang kalian suka. Kenapa? Karena kalau kalian suka itu pasti belajarnya itu jadi semuanya itu terasa gampang, nggak ada yang berat gitu, karena kalian suka di pelajaran itu. Kalau kalian mengambil yang
karena orang tua kalian suka, terus atau kalian untuk sosokan untuk di orang lain, kan banyak juga orang-orang yang mengambil Ya. kuliahnya misalnya teknik atau apa untuk orang lihat, oh saya ini pinter dan lain-lain, tapi ternyata banyak yang nggak lulus kan di situ. Saya lihat itu karena apa? Karena mereka hanya hanya diutamakan itu orang lain yang melihat, bukan karena memang dirinya yang Iya, suka. betul. Iya. Oke, pelajaran apa yang terberat menurut Inang Gebi ya waktu di akademik? Apa yang terberat? Dan apa yang paling membosankan? Katakanlah itu. Membosankan sih enggak, bahasa Ibrani kalau nggak salah, Ibrani. Karena kan pengejaan dan itunya susah ya. Itu yang membosankan ya. Ya. Iya. Oke. Alright. Oke, waktunya nggak banyak lagi. Ada teman masih ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Boleh berikan pesan moral apa ya Inang Gebi kepada teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel ini. YouTube channel mulai banyak ini kelihatannya karena lihat ada pendeta nih, calon pendeta apa ya yang jadi mungkin mereka pada dengar, jadi ada yang mulai banyak di YouTube ini. Jadi kira-kira pesan moral apa yang bisa disampaikan kepada kita di sini maupun yang di teman-teman yang ada di YouTube channel maupun di Facebook, Instagram. Silakan. Ya, pesan moralnya saya ingin orang yang menonton video ini juga terberkati dan merasakan kasih Yesus melalui apa yang saya ceritakan tadi. Jadi jangan karena diri saya menyampaikan ini akhirnya Bapak Ibu merasakan itu, tapi Bapak Ibu sendiri yang saya inginkan Bapak Ibu semuanya yang nonton ini merasakan dengan sendirinya itu kasih Tuhan Yesus itu ada dan nyata gitu, bukan karena orang lain, bukan karena apa yang orang lain katakan, tapi karena memang benar-benar Bapak Ibu yang merasakan itu. Seperti itu aja sih. Oke, terima kasih, luar biasa. Oke, kalau saya boleh tangkap ya testimoni Inang Gebi ya dari awal sampai akhir ini, saya melihatnya begini. Ini Inang Gebi ini betul-betul tough ya. Itu membuktikan apa? Perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya enggak? Kenapa perempuan itu lebih kuat dari laki-laki? Karena perempuan kan diciptakan oleh Tuhan sebagai apa? Penolong. Ya enggak? Ini serius ini. Ya toh? Wanita diciptakan sebagai penolong. Kira-kira mana yang lebih kuat? Penolong atau yang ditolong? Ya enggak? Pasti yang kuat penolong loh. Mungkin fisiknya, mungkin kelihatannya laki-laki kuat. Wah, saya lebih kuat loh. Tapi sebetulnya lemah. Buktinya Tuhan sendiri yang memberikan penolong. Nah, hidup ini ya, semua itu butuh bantuan. Dan juga tuntunan Tuhan. Jadi kita hidup ini butuh kasih karunia Tuhan kan. Oke, teman-teman yang setuju boleh katakan amin. Oke, kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan yang tuntun kita, ya pekerjaan yang dialami oleh Inang Gebi ini nggak mudah, tanggung jawab juga nggak mudah, walaupun belum pendeta, tapi nanti akan menjadi pendeta pasti tidak mudah, mungkin ada tekanan ya, tekanan dari mungkin sesama atau mungkin sama teman Kristen juga. Atau mungkin tekanan keluarga, bisa juga. Dan itu tidak mudah. Mungkin nanti akan menikah. Pernikahan juga tidak mudah. Ya enggak? Menikah kan tidak mudah. Karena ada dua kultur yang berbeda, sifat yang berbeda. Gitu. Nanti ada anak lagi, ngurus anak. Mudah enggak? Enggak mudah juga. Itu juga butuh kasih karunia. Ya enggak? Ini ibu-ibu ada di sini. Ya, Ibu Arianca, Ibu Diana, ya boleh katakan amin ya. Ya, punya anak lagi yang suka ngelawan orang tua. Nah, ini bisa bikin kita bisa bikin apa? Hal lupa. Ya enggak? Lupa semuanya. Nah, tapi saya percayalah. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan ya, kepada Inang Gebi dan pasti akan ditunjukkan atau diketemukan dengan penolong yang lain ya, yang mungkin
bagi pasangan hidup yang tetap terus saling menguatkan, saling tetap saling menjaga, menolong, dan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi manusia boleh merancangkan yang jahat, yang tidak baik, tapi Tuhan selalu rancangannya damai sejahtera. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak siang for Christ, Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Karel. Kalau ada mungkin ada pesan moral dari Pak Karel, silakan. Ya, buka mikrofonnya Pak. Masih tertutup. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Sister Gaby yang sudah sampaikan kesaksian bagi kita. Ya. Kalau saya boleh melihat, sebenarnya apa yang dialami ya, dihadapi oleh Sister Gaby itu sebenarnya panggilan. Ya. Amin. Tadi saya dengar ada teman-teman juga yang berhenti ya. Di semester 2, semester 3 berhenti, masuk lagi, kembali lagi ya. Ini panggilan, berbeda dengan panggilan. Betul. Panggilan ini sudah diawali mulai awal ya, mulai sekolah minggu ya, sampai SMP, SMA ya, membaca Alkitab, itu panggilan ya. Jadi pesan saya untuk kita semua, tetapkan panggilanmu dalam Tuhan. Apapun juga yang dihadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan mundur ya. Tetap semangat. Mantap. Tetap semangat. Oke, ya. Kita akan lanjutkan.